Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita udah sampai mana? Qirat Qirat. Halaman 299. Qard atau qirat, qardun. Jadi kalau kalian ke bank syariah, ini namanya qardul hasan, Pak. Buat situ tulis Arabnya. Qard atau qirat. Qaf radat. Kalau qirat pakai alif, qirat. In tuqridallaha qardan, dari ayat Quran. Tafadhali, silakan. Qirat ialah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Ada yang pandai ternak lele, pandai dia. Yang satu lagi ini punya duit tapi sibuk, maka mereka saling membutuhkan. Yang satu pandai tapi tak punya duit, yang satu punya duit tapi tak pandai, sibuk. Maka yang punya duit memberikan pinjaman. Pinjaman itu namanya Qirat. terus. Sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian atau perjanjian antara keduanya sewaktu akad, dibagi 2 atau dibagi 3 umpamanya. Baginya terserah. Ini duitku 1 juta, kau pakailah. Tiba-tiba setelah berlalu waktu, dijual lele tadi, dapat 2 juta. Dapat 2 juta. Lalu untuk yang modal berapa? Dibagi 50% untung. Untuk si pemodal berapa? 1,5 juta. Karena modal balik ke dia. Untung kan 1 juta. 500.000 untuk si pemodal, 500.000 untuk si pekerja. Begitulah cara Islam untuk menolong orang. Terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya. Beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Begitu pula ijma sahabat. Yang punya barang-barang siapa? Siti Khadijah. Khadijah. Yang menjualnya Rasulullah SAW. Kalau laku, keuntungan dibagi. Terus. Qirat memang telah ada di masa jahiliyah atau sebelum Islam, kemudian ditetapkan atau diperbolehkan oleh agama Islam. Peraturan qirat ini diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak berkesempatan. Sedangkan yang lain pandai dan cakap, lain lagi mempunyai waktu yang cukup tetapi tidak mempunyai modal. Qirat berarti juga untuk kemajuan bersama. Perdagangan juga mengandung arti tolong menolong. Tolong menolong. Ada rukunnya. Apa rukun? Rukun qirat. 1. Harta atau modal, baik berupa uang ataupun lainnya. Keadaan modal hendaklah diketahui banyaknya. 2. Bisa dalam bentuk ngasih duit. Kau pakai duitku ini 10 juta. Atau tidak kasih duit. Ini ada kambing 100 ekor. Kau uruslah. Nanti hari raya Idul Adha kita jual. Keuntungan kita bagi. Atau punya anak ikan. Atau punya anak puyuh. Atau punya burung. Lain sebagainya. Terus. 2. Pekerjaan, yaitu berdagang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut. Barang yang hendak diperdagangkan, begitu juga tempat, hendaknya tidak ditentukan, hanya diserahkan saja kepada pekerja. Barang apa dan di tempat manapun bisa, asal menurut pandangannya ada harapan untuk mendapat keuntungan. Kau mesti jualnya di pasar pagi Arengka, tak perlu. Mau dijualnya di Bangkinang, mau dijualnya di mana, yang penting menghasilkan duit. Terus. 3. Keuntungan. Banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaklah ditentukan sewaktu akad. Misalnya 1/2 atau 1/3 dari jumlah keuntungan. Tidak mesti 1/2, terserah kesepakatan mereka lah. Terus. 4. Yang punya modal dan yang bekerja atau pekerja. Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah balik atau berumur 15 tahun dan bukan orang yang dipaksa. Payah kita bekerja sama orang tak berakal. Maka kalau kalian kerjasama dalam apapun, carilah orang yang berakal. Cara kerja. Cara bekerja. Pekerja hendaklah bekerja dengan ikhlas,
tidak boleh mengutangkan barang, tidak boleh membawa barang ke luar negeri kecuali dengan izin yang punya modal, dan tidak boleh membelanjakan uang kirot untuk dirinya sendiri. Bersedekah dari barang kirot pun tidak boleh. Belanja untuk keperluannya sendiri hendaklah diambil dari kantongnya sendiri. Selama urusan ini, dagang kerjasama ini, tak boleh diambil duit itu untuk ngasih anak yatim, fakir miskin, tak boleh. Karena nanti akan dihitung total di akhir. Bersedekah itu baik apa tak baik? Baik. Tapi bersedekah dari duit kirot, pinjaman, kerjasama, tak. Kecuali dari duit dia sendiri. Terus. Karena orang yang bekerja wajib ikhlas dalam segala urusan yang bersangkutan dengan kirot. Hendaklah ia dibenarkan dengan sumpahnya apabila ia mengatakan tidak mendapat keuntungan atau hanya memperoleh sedikit keuntungan. Begitu juga tentang banyak dan sedikitnya modal, atau dia mengatakan bahwa modalnya hilang. Semua pengakuan tersebut hendaklah diperkuat dengan sumpahnya. Kalau orang yang bekerja dan yang punya modal berselisih tentang pembagian keuntungan, umpamanya orang yang bekerja mengatakan untuk dia 1/2, sedangkan yang punya modal mengatakan 1/3, kedua-duanya hendaklah bersumpah, dan orang yang bekerja itu diberi keuntungan menurut kebiasaan yang berlaku di tempat dan waktu itu. Akad kirot adalah akad saling percaya. Maka apabila ada barang yang hilang, yang bekerja tidak wajib mengganti, kecuali jika karena kelalaiannya. Hilang kambing itu karena dia jalan-jalan, asik main handphone, hilang kambing. Wajib tak dia yang ganti? Wajib. Wajib, karena lalai. Dia sudah jaga malam, tiba-tiba hilang juga karena pencurinya lihai. Tak, wajib dia ganti. Karena itu milik bersama. Terus. Kerugian hendaklah ditutup atau diganti dengan keuntungan. Kalau masih juga rugi, kerugian itu hendaklah dipikul oleh yang punya modal sendiri. Berarti yang bekerja tidak dituntut mengganti kerugian. Antum punya skill. Apa itu skill? Kemampuan. Pinjam duit orang 1 juta, mau ternak puyuh. Pinjam duit 1 juta. Kata yang punya modal, ku pinjami kau 1 juta, tapi nanti balikkan duit ini 1.500.000. Boleh apa tak boleh? Kenapa tak boleh? Riba. Sekarang ada orang punya uang, kupinjamlah duit bapak 1 juta. Nanti kalau untung kita bagi 2. Tiba-tiba untung 1 juta. Berapa duit balik? 1.500.000. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kan sama-sama untung 500. Kenapa yang tadi tak boleh? Kenapa ini boleh? Yang pertama riba, yang kedua tadi. Sama-sama modal 1 juta, sama-sama untung 500. Kenapa yang pertama tadi tak boleh? Kenapa ini boleh? Padahal ada jawabannya di situ. Tengok di baris terakhir. Kalau masih juga rugi, kerugian itu hendaklah dipikul oleh yang punya modal. Dalam qiraat, kalau rugi, mati puyuh itu, lewat pesawat. Puyuh tak boleh terkejut. Stres puyuh itu, mati dia. Tak bertelur, mati. Rugi. Siapa yang menanggung? Yang punya modal. Yang punya modal, qiraat. Tapi dalam riba, kalau rugi, yang punya modal mau tahu? Tidak. Aku tak mau tahu. Yang penting ku pinjam kau 1 juta, baliknya mesti 1,5 juta. Dapatlah dipahami kenapa riba itu tak boleh. Karena dia tidak mau rugi, maunya untung saja. Sedangkan qiraat ini, setelah dipinjamkannya si Fulan tadi 1 juta untuk ternak puyuh, tiap malam doanya khusyuklah, rajin dia tahajud. Ya Allah, janganlah mati puyuhnya itu. Kalau mati tak baliklah duitku ini, ya Allah. Jadi prinsip ekonomi Islam itu adalah akhlak. Mau tahu sama orang. Jadi nanti kalau kalian ditanya orang, insya Allah bisa menjawab. Pinjam riba 1 juta, balik 1,5 juta. Ini qiraat ini sama aja. Sama aja tuh, Bu. Tak sama. Di mana tak samanya? Pokoknya kata Ustaz dulu tak sama. Aku dah lupa entah di mana lah itu. Bisa jelaskan? Bisa. Itu qiraat. Selesai pembahasan qiraat.